Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Adakah alien yang hidup di luar sana, di bumi yang serupa dan sejenis seperti manusia? Ilmu pengetahuan tak pernah membuktikannya dan baru sebatas dugaan semata. Lalu bagaimana jika dilihat dari sudut pandang agama? Bagaimana konsep alien dalam Islam? Terdapat sebuah ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang adanya kehidupan di langit selain yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Quran Surat Asy-Syura ayat 29. Dari ayat di atas disebutkan bahwasanya terdapat makhluk melata atau ad-dabbah yang hidup di langit dan di bumi. Allah menyebarkan mereka dan kelak mereka akan dikumpulkan. Lalu siapakah ad-dabbah yang dimaksud ayat tersebut? Apakah ad-dabbah adalah alien? Kata ad-dabbah bermakna makhluk yang merangkak, merayap, berjalan dan sejenisnya. Dalam beberapa ayat, kata ad-dabbah seringkali muncul. Di antaranya disebutkan, Allah menciptakan dabbah dari air. Ada yang berjalan di atas perutnya. Dia tidak akan meninggalkan di bumi satu dabbah pun. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa maksud dari ad-dabbah atau makhluk-makhluk melata dalam ayat tersebut ialah ciptaan Allah, termasuk di dalamnya malaikat dan manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa ad-dabbah merujuk pada setiap makhluk hidup di langit dan di bumi yang merangkak, merayap, berjalan dan sebagainya. Baik yang berakal seperti manusia dan jin ataupun yang tak berakal seperti hewan. Apakah alien termasuk di dalamnya? Maka hanya Allah yang mengetahuinya disebabkan akal manusia yang terbatas. Dari kabar Al-Quran dan hadis diketahui hanyalah malaikat yang menghuni langit di atas sana. Jika ada selainnya, maka Allah lah yang mengetahuinya. Sebagaimana dalam ayat, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surat An-Naml ayat 87. Terdapat kalimat segala yang di langit dan di bumi. At-Tabari menjelaskan bahwa maknanya ialah segala makhluk dari golongan malaikat yang ada di langit dan segala makhluk yang ada di bumi dari golongan jin, manusia, syaitan. Maka jelaslah bahwasanya malaikatlah penghuni langit yang luas itu. Mereka ada di sana dengan jumlah yang banyak dan tengah berzikir kepada Allah. Jika ada eksistensi alien di jagat raya, maka itu adalah perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Sang Maha Mengetahui perkara gaib dan nyata. Pendapat ini juga diperkuat dengan sebuah kisah di zaman Rasulullah ketika seorang sahabat melihat unidentified flying object atau UFO yang terbang di langit. Ialah Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu yang pernah melihat benda melayang yang di masa kini diyakini sebagai kendaraan alien tersebut. UFO dalam hadis Nabi. Kisah Usaid cukup terkenal ketika sang sahabat melihat cahaya benderang melayang di atas kepala. Cahaya itu kemudian tiba-tiba menghilang persis seperti yang digambarkan manusia zaman sekarang dengan sebutan UFO. Berikut kisah lengkapnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dalam Sahihnya, kisah tentang Usaid bin Hudayr. Saat Usaid bin Hudayr sedang membaca surat Al-Baqarah di malam hari dan kudanya diikat di sampingnya, kudanya tiba-tiba kaget dan bermasalah. Ketika dia berhenti membaca Al-Quran, kuda itu menjadi tenang. Dan saat ia memulai lagi melantunkan Al-Quran, kudanya kembali terkejut. Lalu dia berhenti melantunkan Al-Quran dan kudanya juga menjadi tenang. Dia mulai membaca Al-Quran lagi dan kuda itu terkejut dan bermasalah lagi. Kemudian dia berhenti membaca Al-Quran dan anaknya Yahya berada di samping kuda itu.
Dia, Usaid bin Hudair, takut kudanya menginjak-injak anaknya. Ketika dia membawa anak itu menjauh dan memandang ke arah langit, dia tidak dapat melihatnya. Keesokan harinya dia memberitahu Nabi yang kemudian mengatakan, "Bacalah hai Ibnu Hudair, bacalah hai Ibnu Hudair." Maksudnya ia disarankan agar terus membaca Al-Quran di kala itu. Ibnu Hudair menjawab, "Wahai Rasulullah, anakku Yahya ada di dekat kuda dan aku takut kuda itu bisa menginjak-injak dia. Jadi aku melihat ke arah langit dan mendekatinya. Saat aku melihat ke langit, aku melihat sesuatu seperti awan yang tampak seperti lampu. Jadi saya keluar supaya melihatnya." Nabi berkata, "Kamu tahu apa itu?" Ibnu Hudair menjawab, "Tidak." Nabi berkata, "Mereka adalah malaikat yang mendekati Anda karena suaramu. Dan jika terus membaca Al-Quran sampai fajar, maka dia itu akan tetap ada sampai pagi. Hingga orang-orang melihatnya, karena ia tidak akan hilang." Demikianlah kisah Usaid bin Hudair. Sang sahabat asal Madinah telah melihat cahaya sangat benderang yang bentuknya layaknya awan. Benda itu tak teridentifikasi dan di masa kini, orang-orang akan menyebutnya dengan UFO. Namun apa kata Rasulullah tentang benda aneh tersebut? Ia adalah malaikat, sang penghuni langit yang turun ke bumi untuk mendengarkan lantunan qiraah Usaid bin Hudair. Bukan alien, melainkan malaikat. Hanya Allah yang mengetahui apakah langit dihuni oleh makhluk selain malaikat. Hal itu merupakan perkara gaib yang belum diketahui, dan entah apakah ilmu pengetahuan akan mampu mengungkapnya. Namun ingatlah bahwasanya akal manusia sangat terbatas untuk menjangkaunya. Maka seorang muslim tentulah meyakini apa yang sudah jelas dikabarkan dalil dan memilih diam atas apa-apa yang baru sebatas teori. Jika teori alien itu terbukti, barulah kita dapat meyakininya sebagai kebenaran kauni, yakni kebenaran yang dapat dilihat di alam ini. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.